Selamat datang di mana kita harus tahu. Jangan lupa tekan tombol suka dan subscribe. Yuk mari langsung kita masuk dalam pembahasan. Depresi sendiri adalah gangguan suasana hati yang menyebabkan seseorang terus-menerus merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas. Ada beberapa gejala yang tumpang tindih antara stres dan depresi, seperti sulit berkonsentrasi, tidak bersemangat, dan kehilangan minat pada hal-hal yang sebelumnya selalu Anda nikmati. Padahal, stres, depresi, dan gangguan kecemasan memiliki perbedaan. Umumnya, tanda-tanda depresi lebih terasa melelahkan dan bisa menghambat aktivitas sehari-hari penderitanya. Ciri-ciri depresi biasanya ditandai dengan memburuknya suasana hati yang menetap selama berminggu-minggu atau lebih dari 6 bulan berturut-turut. Tingkat keparahan depresi berdasarkan gejala yang ditimbulkan. Depresi yang tidak diobati akan semakin membahayakan jiwa penderitanya. Ini karena mereka bisa saja melakukan tindakan berbahaya yang membahayakan diri sendiri. Contohnya melukai diri sendiri. Guna mencegah hal tersebut, dokter biasanya akan meresepkan obat antidepresan atau psikoterapi. Pilihan pengobatan untuk depresi ini akan disesuaikan dengan keparahan gejala yang dialami. Berikut ini adalah pembagian tingkat keparahan depresi yang biasanya dilihat dari tanda dan gejala yang dialami penderitanya. 1. Depresi ringan. Orang yang merasakan depresi ringan biasanya merasakan perasaan lebih dari sekadar sedih. Ciri-ciri depresi ringan ini bisa berlangsung selama berhari-hari dan mengganggu aktivitas yang biasanya dilakukan. Selain ciri tersebut, dokter mungkin mengkategorikan seseorang mengalami depresi tingkat ringan bila juga mengalami kondisi berikut ini. 1. Mudah tersinggung atau marah, merasa putus asa, membenci diri sendiri, dan terus-menerus merasa bersalah. 2. Kehilangan minat pada aktivitas yang disukai, tidak tertarik untuk bersosialisasi, dan hilang motivasi. 3. Mengalami insomnia, nafsu makan berubah, tubuh nyeri tanpa sebab, dan memiliki kecanduan karena melampiaskan diri dari stres dan tekanan dengan cara yang salah. Jika gejala Anda bertahan hampir sepanjang hari, rata-rata 4 hari dalam seminggu selama 2 tahun, kemungkinan besar Anda akan didiagnosis jenis depresi seperti gangguan depresi persisten, dysthymia. Meskipun gejala depresi tersebut terlihat, beberapa orang mungkin mengabaikan atau menghindari konsultasi ke dokter. 2. Depresi menengah. Dalam hal keparahan gejala, depresi sedang naik tingkat dari kasus ringan. Depresi sedang dan ringan memiliki tanda yang sama, hanya saja lebih parah. Diagnosis untuk depresi tingkat sedang ini biasanya ditandai dengan kondisi seperti 1. Merasa rendah diri dan produktivitas berkurang. 2. Merasa tidak berharga dan kurang peka dengan emosi maupun kondisi lingkungan. 3. Terus merasa gelisah dan khawatir secara berlebihan. Perbedaan terbesar pada tingkat depresi ini yakni gejalanya berdampak buruk pada aktivitas di rumah, prestasi di sekolah, maupun produktivitas di tempat kerja. 3. Depresi parah. Depresi tingkat parah ini biasanya menimbulkan gejala yang berlangsung rata-rata 6 bulan atau lebih. Kadang, gejalanya bisa hilang beberapa saat, tapi bisa juga kembali berulang. Orang yang didiagnosis memiliki depresi tingkat ini biasanya menunjukkan ciri-ciri seperti 1. Delusi dan atau halusinasi. 2. Pernah terpikir untuk melakukan bunuh diri atau sudah melukai diri sendiri, pikiran atau perilaku bunuh diri. Jangan sepelekan sekecil apapun gejala depresi yang terjadi pada diri Anda. Jika Anda khawatir atau curiga akan gejala tertentu, konsultasikan lebih lanjut dengan dokter, psikolog, psikiater, terapis terpercaya. Ingat, gangguan mental bisa dialami oleh siapa saja. Nah, langkah paling pertama untuk mencapai penyembuhan adalah menyadari bahwa Anda memang mengalaminya. Jangan malu untuk melakukan konsultasi karena stigma yang berkembang,
Sebab kesehatan mental Anda dan orang tercinta adalah yang utama.